Shalom. Kita akan mulai ibadah saat pagi hari ini. Waktu sudah menunjukkan pukul 9. Kita persiapkan hati kita. Kita memuji, menyembah Tuhan. Kita mau tinggikan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Saat hari ini biarlah hati kita dipenuhkan dengan damai sejahtera. Biarlah tempat ini dipenuhkan dengan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau melawat kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau memuji, menyembah-Mu. Sungguh kami belajar banyak kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kebaikan-Mu yang sungguh nyata. Di saat kami sedang dalam keadaan tak berdaya, kami melihat kebaikan. Engkau selalu mengcounter hidup kami di dalam kelemahan, kesalahan kami dengan kebaikan. Itulah yang disebut dengan anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih untuk semuanya. Haleluya. Kita mau naikkan pujian Goodness of God. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Sedang jemaat bangkit berdiri. I love your voice. You have led me through the fire, darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. Oh, I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Amen. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat hari ini di dalam kehidupan kita banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan. Seringkali kita hanya fokus kepada apa yang belum kita peroleh.
Yang sebenarnya kebaikan-kebaikan itu membawa kita kepada hal yang lebih besar yang sedang Tuhan sediakan. Karena itu jangan abaikan akan kebaikan Tuhan. Sekecil apapun kau lihat, maka kau akan melihat hal yang besar yang sedang Tuhan kerjakan. Haleluya. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been happy in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Bersama-sama katakan, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Kami akan selalu bernyanyi bersyukur atas seluruh kebaikan. Kau lawat setiap hati kami Tuhan. Biarlah saat hari ini ya Roh Kudus, Kau terus memperlihatkan seluruh kebaikan yang telah Bapa kerjakan dalam kehidupan kami. Kalau hari ini situasi hati kami sedang galau, sedang dalam pergumulan yang berat, hal-hal yang tidak mampu kami lihat ke depan, tetapi biarlah kami belajar untuk melihat kepada kebaikan yang telah Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Engkau yang menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Kau yang mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Oh, haleluya. Lawat setiap kami Tuhan.
Kami hanya rindu tinggal dalam hadirat-Mu seumur hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, Tuhan. Kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Berikan salam kiri dan kanan. Katakan Tuhan Yesus memberkati. Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati untuk terus memuji, menyembah Tuhan. Hey, mari kita bersorak bagi Tuhan. Amin. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sampai kirangkanku. Ku masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sampai kirangkanku. Kita angkat tangan kita. Dia girakanku, oh dia girakan, ku bersuka sampai girakanku. Oh, oh dia girakanku, oh dia girakanku, ku bersuka sampai girakanku. Haleluya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sampai girakanku. Bersama-sama. Dia girakanku, oh dia girakanku, ku bersuka sampai girakanku. Oh, oh dia girakanku, oh dia girakanku, ku bersuka sampai girakanku. Oh urapannya telah turun dalam jubah pujian. Urapannya telah turun dalam jubah pujian, hadiratnya penuhi tempat ini. Urapannya telah turun dalam jubah pujian, hadiratnya penuhi tempat ini. Dan jubah pujian aku kenakan, dan jubah pujian beri kemenangan atasi semua masalah dan persoalan. Ku lebih dari pemenang. Haleluya. Bersama-sama. Urapannya telah turun dalam jubah pujian, hadiratnya penuhi tempat ini. Urapannya telah turun dalam jubah pujian, hadiratnya penuhi tempat ini. Dan jubah pujian aku kenakan, dan jubah pujian beri kemenangan atasi semua masalah dan persoalan. Dari pemenang. Dan jubah pujian, dan jubah pujian aku kenakan, dan jubah pujian beri kemenangan atasi semua masalah dan persoalan. Ku lebih dari pemenang, ku lebih dari pemenang, ku lebih dari pemenang. Haleluya. Oh. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Ya. Kita menaikkan pujian lagi, masih kuat semuanya?
Oke, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Ya, hei, hei. Amin. Oh, oh. Mari kita mau katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Yuk kita bersorak bagi Dia. Ratakan tanah bergelombangan, timbunlah tanah yang berlubang. Amin. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oh haleluya. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang. Amin. Kami percaya Tuhan, bahwa apapun pergumulan kami, persoalan kami, Engkau Tuhan yang menguatkan, Engkau yang memberikan jalan keluar. Oh haleluya. Tidak pernah sia-sia Tuhan dalam kami melayani Engkau. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oh haleluya, haleluya. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Oh haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Oh haleluya. Kita menyadari banyak hal yang seringkali terjadi yang kita nggak mengerti. Tapi percaya ada kebaikan Tuhan. Ada banyak hal dalam hidup kami sekeluarga juga hal yang tidak kami mengerti. Tetapi kami percaya bahwa ada kebaikan Tuhan. Pagi tadi waktu saya membaca satu ayat, saya teringat bahwa satu ayat itu mengatakan bahwa Tuhan yang menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Tuhan yang mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Saat saya baca ayat ini begitu kuat. Bahwa sebenarnya kita adalah orang-orang yang berada dalam posisi di mana Tuhan menyertai kita. Karena itu jangan menjadi lemah. Apapun yang terjadi, lihat akan kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan sepanjang hidup kita sampai hari ini, sampai detik ini. Haleluya. Kami mau memuji menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati kami. Kami mau katakan, meskipun ku tak mengerti Tuhan,
Kembali saya undang sedang jemaat bangkit berdiri. Meskipun takut mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari kita sembah Dia. Yang tak pernah kulihat. Saya serahkan kepada hamba-Nya. hadir di sini dan berjumpa dengan Engkau. Sesuatu pasti terjadi pagi ini dalam hidup kami. Kau menyediakan bagi kami hidangan yang indah, yang baik. Engkau juga memberikan kepada kami apa yang belum pernah kami pikirkan dan belum pernah kami lihat, belum pernah kami dengar. Tuhan sediakan bagi kami yang mengasihi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hari ini pun Tuhan sediakan semua yang kami perlu, yang sakit sembuh, yang lemah Tuhan kuatkan, yang putus asa berpengharapan, yang terikat terlepas. Terjadi mujizat, terjadi kekuatan bagi yang lemah. Dalam nama Tuhan Yesus, berfirman Engkau, berikan kami iman yang teguh, iman yang tulus, supaya semua kebaikan kemurahan-Mu kami terima utuh sempurna. Dan tak lupa kami doakan saudara kami Pendeta Yusa Inenga Sarjana yang hari ini terbaring di Rumah Sakit Tarakan. Kasih anugerah-Mu mengalir di hidupnya dan lawat dia pagi ini juga. Percaya Tuhan tetap menyertai. Dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Terima kasih kepada Om Halim, Tante, dan juga Pak Nenga dan semua yang memberi kesempatan kepada saya hari ini menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan. Semua baik, amin.
Saya melihat Om Halim dan Tante makin sehat ya. Puji Tuhan. Saudara, Pendeta Nengah temanku ya, saya percaya juga gembala saudara. Ya, saya melihat dia penuh semangat Bapak Ibu. Sekalipun dia tidak bisa bergerak. Tadi sebelum saya ke sini saya panggil dia karena kawan, sudah sahabat ya. Saya bilang, Nengah, kamu mau apa? Aku bawa bakmi ya hari ini, saya bilang. Nggak usah repot-repot katanya. Jadi sebelum saya ke sini, saya sempatkan dulu ke sana. Saya lihat dia tertawa, senyum, segar. Puji Tuhan. Saya lihat kakinya, oh masih, katanya belum operasi. Bapak Ibu jenguklah, tinggal selangkah ke sana nanti ya. Jadi saudara-saudara itu memberi semangat dia. Nah, saya bilang sama dia, Tuhan pasti tolong kamu. Dia bilang, ya Ras katanya dia. Jadi dia panggil saya, sebagaimana biasa kita ngobrol. Nah, Bapak Ibu, saya diberi tema hari ini, iman yang tulus. Bagian dari beriman teguh kepada Kristus. Terambil ayatnya, coba dari ayat yang panjang, tapi saya simpulkan nanti di 2 Timotius pasal 1 ayat 3 ini. Bapak Ibu ada Alkitabnya ya? Ada ya, bawa ya? Kalau enggak Al-HP juga boleh ya. Ayat 3 saya baca, saudara boleh ayat 4 bergantiannya 1, 2, 3. Aku mengucap syukur kepada Tuhan yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Mari ayat 4, 1, 2, 3. Ya. 5, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ayat 6, 1, 2, 3. Sebab Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ayat 8. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Ayat 10. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia kecil berpaling daripadaku, termasuk Pigelus dan Hermogenes. Ketika di Roma ia berusaha mencari aku dan sudah juga
menemui aku. Ayat 18 kita baca bersama-sama. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya, kepada hari ini, betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Amin. Mari kita melihat slide ini. Iman yang tulus. Ayat 5 katakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Iman. Berbicara mengenai iman, ada itunya. Berbicara mengenai iman. Apa sih iman? Kita sudah tahu bahwa Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tapi pengertian iman yang sebenarnya adalah keyakinan, pengharapan, dan cara pandang hidup. Cara pandang hidup itu way of life, cara pandang hidup kita, sekali dalam Yesus, selamanya di dalam Yesus. Itu cara pandang, dalam suka duka, sehat sakit, kaya miskin. Cara pandang iman Kristen tentang keluarga, sekali menikah, seumur hidup. Satu atau disebut monogami, satu dari suami dan satu dari istri. Saling mengasihi, saling mencintai, seumur hidup. Itu cara pandang hidup. Iman kita seperti itu. Jadi kalau ada masalah dalam rumah tangga, kita harus saling memaafkan dan menerima. Amin. Nah, iman yang tulus, tulus itu artinya, saya lihat di Kamus Bahasa Indonesia Besar, bersih hatinya, suci hatinya, jujur perbuatannya, lurus jalannya, dan murni, tidak pura-pura. Apa yang ada di hatinya sama dengan apa yang diucapkannya. Iman yang tulus membuat rencana Tuhan dan rencana seseorang bisa sampai atau terjadi. Jadi jangan ada dusta di antara kita berdua. Katakan saja sejujurnya. Begitu. Itu artinya iman yang tulus. Nah, kita coba lihat beberapa iman yang tulus. Pertama, iman itu imannya konsisten. Jadi bukan tomat. Tomat itu artinya tobat kumat lagi. Enggak. Tapi sekali bertobat terus bertobat. Tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Iman yang tulis itu konsisten. Konsisten itu artinya tidak berubah-ubah. Selaras, sesuai. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen, artinya kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu konsisten. Kemudian kokoh, berdiri tegak. Tidak diombang-ambingkan. Perbuatannya tidak berubah-ubah seperti Onesiphorus yang ayat 6 dikatakan apa? Dia tetap ikut dia dan imannya tetap percaya Tuhan. Itu kata Paulus, saudara-saudara, di dalam yang kita baca tadi. Kalau kita lihat ayat 16 tadi dikatakan seperti itu. Bukan seperti siapa namanya? Pigelus dan Hermogenes. Ayat 15, yang artinya tidak bisa dipegang perkataannya. Apalagi seorang pemimpin, perkataannya itu kalau dia bilang iya Kalau misalkan pergi ya pergi. Kalau bilang tidak begitu. Apalagi seperti saya sebagai ketua MPD di sinode saya.
yang wilayah saya dari Jawa Barat sampai Sumatera nih. Saya bilang berkunjung, tidak ada alasan ongkos, tidak ada atau apa, kecuali sakit ya. Jadi nggak ada kebohongan. Katakan sejujurnya, tidak ada dusta di antara kita berdua. Begitu, siapapun. Terus istimewa Tuhan kita. Jadi kita harus iya di atas iya. Yang kedua, iman yang tulus itu tidak takut ancaman. Katakan iman yang tulus tidak takut ancaman. 1, 2, 3. Ayat 7 katakan, sebab Tuhan memberikan kepada, kitanya gantilah. Sebab Tuhan memberikan kepada saya bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi kalau ada saudara mengalami kesulitan hidup sekarang, nggak boleh takut. Percaya bahwa suatu saat kesulitan itu akan berubah menjadi pertolongan. Amin. Kalau ada saudara yang sakit hari ini, percaya Tuhan akan menolong saudara melewati sampai Tuhan sembuhkan. Saudara, kalau saya bersaksi, mungkin saudara bosan mendengar kesaksian saya. Kalau saya sakit itu berbulan-bulan. Saudara, saya tidak ada lagi kantong empedu. Operasi pankreatitis akut, saudara-saudara. Karena COVID pernah 15 hari di ICU. Jadi kalau ditanya orang, apakah benar Pak Horas? Ya kan mengikuti semua jemaat keluarga juga kan, bukan saya bohong. Tapi kok Bapak bisa seperti sekarang? Itulah bahwa persoalan kesakitan Tuhan bisa sembuhkan. Yang penting imanmu kuat dan teguh, amin. Jadi saya juga berkata kepada kawanku yang tengah itu, percaya Tuhan akan tolong kamu. Dan ini yang saya alami begini, jadi saya ngomong sama dia begini tadi. Tapi ya jangan bilang-bilang, Nengah, aku berdoa tadi malam, ngomong dia begini, Nengah akan dapat duit banyak. Dia bilang gitu, iya gini, kamu kan sudah melayani lama dan kamu artinya hamba Tuhan yang baik hati, saya bilang gitu. Jadi waktu kamu sehat, nggak ada orang perhatiin kamu, kasih uang. Jadi sekarang kamu sakit, pasti akan orang bermurah hati kepada kamu. Seperti saya bilang gitu. Saya dulu nggak ada yang perhatiin saya, tapi ketika sakit, istri saya terima duit terus, saudara-saudara. Banyak, tapi istri saya kalau lihat ada pendeta datang, ya yang artinya yang sederhana, dikasih lagi. Dikasih begitu. Ya itulah istri saya, murah hati, nggak bisa pegang duit banyak. Saudara-saudara, kalau pegang duit kasih terus. Nah, terus saya bilang lagi, waktu saya COVID itu, saya kasihnya orang kepada saya itu 40 juta. Jadi kamu nanti mau dapat duit, biar hati udah senang dulu kan gitu ya. Iya gak apa-apa lah, beri tepuk tangan dulu kan. Ya. Jadi gak takut ancaman. Lo sakit ya biasa aja. Amin. Pak Horas enak aja kalau sakit biasa aja. Sakit itu selain menderita, uang juga butuh Bapak Ibu. Yang nunggu dan biaya hidup. Tapi percaya, Tuhan bisa akan merekayasa semua. Yang penting rohmu menyala-nyala dan gak boleh lemah dan gak boleh takut dan boleh undur, gak boleh menyangkal Yesus. Katakan amin. Harus kuat dan bersyukur, berterima kasih. Dan berkata, iman kita tenang dalam Tuhan, amin. Ya begitu, saya sakit itu saya nyanyi. Walaupun artinya bukan lagu Pentakosta, tapi mengena di hati saya.
tenanglah kini hatiku, Tuhan membimbing langkahku di setiap saat dan tetap ku rasa tangannya, tangan Tuhan. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Hidup ini Tuhan yang kendalikan. Hidup ini Tuhan yang pegang. Jadi serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau belum waktunya, Tuhan belum panggil. Buktinya saya sudah berkali-kali mau mati. 10 November tahun lalu saya serangan jantung. Sakitnya bukan main. Terus di kateter ternyata penyumbatan 3. Dan dokter ambil tindakan yang paling tersumbat di ring. Dan ketika diringkan selesai masuk ICU lagi. Net lagi. Dan sakit rasanya. Sudah saya berpikir, sudah waktunya aku berjumpa Tuhan. Saya nangis. Tuhan, aku milik. Kepadamu aku berserah. Tuhan bilang, kali ini pun aku tolong engkau. Beritakan Injil, tetap semangat. Dan jangan takut, engkau dipanggil Tuhan. Dia bilang begitu. Ya Tuhan. Jadi saya cuma sehari di ICU itu. Dan puji Tuhan, sudah sekarang masih bisa apa adanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Di dunia, selama kita di dunia selalu ada ancaman. Ancaman kebutuhan, ancaman kesehatan, ancaman kebutuhan pokok, makan, minum, sekolah, usaha, pekerjaan, termasuk iman. Dan ini sudah dialami pendahulu kita, namanya dulu Petrus dan Yohanes, karena memberitakan Yesus. Dan ketika itu dia diperhadapkan dengan mahkamah agama waktu itu. Jangan beritakan Yesus. Tapi Petrus bilang dalam Kisah 4 ayat 19. Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan. Manakah yang benar di hadapan Tuhan? Taat kepada kamu atau taat kepada Tuhan? Prinsip ini akan Tuhan lihat. Bagi orang-orang yang militan. Dan itu diperhitungkan Tuhan melepaskan dia, menolong dia. Saya percaya jika jemaat GB Cibunar adalah orang-orang yang beriman tulus dan beriman tidak takut ancaman, beriman konsisten, maka iman yang tulus juga akan menyelamatkan seperti yang dialami oleh Petrus waktu dia di penjara. Nih, Kisah 12 ayat 1 sampai 4. Mari kita baca, ada di slide 1, 2, 3. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Saudara, Petrus di penjara, dikawal 4 regu, dan saudara-saudara pada waktu malam didatangi oleh malaikat. Rantainya yang memborgol tangannya
Dan saudara-saudara, yang menahan dia di penjara terlepas. Dan kemudian gerbang yang saudara-saudara dijaga 4 regu itu terbuka begitu saja. Dan saudara-saudara, Petrus tidak sadar bahwa ia dibangunin malaikat, ayo bangun dan pergi. Tinggalkan tempat ini. Dan setelah dia lewat penjara, malaikat meninggalkan dia, dia sadar. Oh, saya lepas dari penjara. Dia pergi ke rumah Yakobus di mana orang-orang berkumpul berdoa kepada dia. Karena besok Petrus akan dibunuh juga seperti Yakobus. Dia ketok pintu. Permisi, tolong buka pintu, aku ada ini, kata Petrus. Orang-orang gak dengar, sedang berdoa. Tapi ada namanya pembantu Rode namanya. Rode. Petrus ketakutan malah. Gak buka pintu, malah dia ngomong sama dia. Petrus ada di depan, ada di depan. Orang itu ngomong bagaimana? Ngigau kamu. Petrus di penjara kok bilang depan. Tapi Petrus makin dekat. Benar Petrus. Mereka lihat. Buka pintu dan Petrus bilang, tanya, gimana kamu ada di sini? Tuhan yang melepaskan. Masih terjadi hal-hal seperti ini bagi orang yang percaya. Karena Tuhan masih bekerja. Kalau ada orang berkata itu dulu, tapi Tuhan sampai sekarang masih bekerja. Iman yang tulus akan menyelamatkan setiap orang. Dan yang keempat, saudara-saudara, Tuhan ingat selalu orang yang tulus beriman. Kalau saya saksi kepada saudara, saya berkali-kali sakit dan sakitnya itu bukan seminggu 2 minggu. Saya pertama kali sakit di Opnam di Cikini 2 minggu. Kedua di Opnam di Mitra Keluarga Bekasi 20 hari. Di Citra 11 hari. Kemudian di Mitra Keluarga Kelapa Gading 32 hari. 3 bulan rawat jalan. Masih ada kantong di sini menampung cairan yang tiap hari saya buang 35 cc. Terus kemudian saya kena COVID 1 bulan lebih di rumah sakit. Rumah sakit Mayapada Lebak Bulus. Lalu kemudian rawat jalan lagi selama 3 bulan. Sekali periksa 5 juta. Saya juga heran sama Tuhan. Semua Tuhan sediakan. Yahweh Jireh menyediakan semua. Saya juga heran kok saya bisa melewati. Tapi Tuhan selalu ingat orang yang tulus beriman. Katakan 1, 2, 3. Tuhan ingat selalu orang yang tulus beriman. Lihat sebelah kanan kirimu dan depan belakangmu. Tuhan ingat selalu orang yang tulus beriman. Bilang, engkau juga orangnya itu. Seperti Timotius. 2 Timotius 1 ayat 4 dan 5 dikatakan. Atau 4-nya saja karena sudah kita baca. Dan ini kata Paulus, dan apabila 1, 2, 3. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaan. Orang yang tulus disukai banyak orang. Orang yang tulus disukai hamba Tuhan. Ketulusan hati menggerakkan orang berbuat sesuatu kepada kita.
Ketulusan seseorang beribadah, melayani, berkorban, membuat hati Tuhan masgul, tergerak, menolong. Dan Tuhan berkata, kat, berkati Eunike itu, karena ia sudah memberi warisan iman kepada anaknya Timotius. Tapi anakmu siapa Nika? Nah, kamu kasih warisan iman buat dia. Dan saya perhatikan juga dari perjanjian lama pun, sekalipun orang-orang meremehkan dia, melupakan dia, mungkin ayah ibunya, mungkin saudara-saudaranya, tapi Tuhan tidak pernah lupa jika orang itu tulus melakukan tugasnya dan pelayanannya. Amin. Saya baca dalam Mazmur pasal 78 ayat 70 sampai 72. Mari kita baca bersama. Dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba. Dari tempat domba-domba yang menyusui, didatangkannya dia untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Ayat 7:21-23. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Tahu Daud, Raja Israel yang kedua. Ketika Samuel kecewa sama Saul, dan Tuhan bilang jangan kecewa, pilihlah dari anak Isai menjadi seorang raja dan urapilah. Dan ketika Samuel sampai ke rumah Isai, Isai sudah sediakan makanan yang enak dan waktunya makan. Lalu Isai mempersilakan, silakan makan dan urapilah anak-anak saya, pilihlah salah satu di sini. Dilihat perawakan yang pertama, kedua, ketiga dan selanjutnya ganteng dan berwibawa. Saudara-saudara, ketika dia lihat Samuel, dia ambil tanduknya yang berisi minyak, dia mengurap, stop, kata Tuhan. Tapi ini hebat loh Tuhan, stop. Mau diurapi 1, 2, 3 dan selanjutnya, Tuhan bilang stop. Tuhan gimana? Tanya dia. Pak Isai, hanya yang ada di sini kah anakmu? Oh, ada satu lagi, tapi dia mah nggak tahu apa-apa Tuhan. Tuhan, dia mah di hutan jaga domba. Kita tidak akan makan sebelum dia hadir di sini. Artinya kita tidak akan melakukan sesuatu kalau dia tidak. Jika engkau orang yang tulus melayani, melakukan tugas, berkorban, Tuhan tidak akan lakukan sesuatu sebelum engkau hadir di sini. Amin. Tuhan bilang, panggil dia. Jauh Tuhan di hutan, panggil dia. Sekalipun engkau tidak terperhitungkan oleh siapapun dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam keluarga dan kelompok. Tapi kalau engkau orang yang tulus, akan terjadi seperti Daud. Saya pelajari kenapa ya Daud dibilang Isai seperti itu. Ternyata dalam ada kitab selain Alkitab yang kita pegang ini kan dikanonkan. Tapi ada di Alkitab Talmud namanya. Rupanya Daud itu bukan anak sah. Jadi disepelekan oleh Isai, boy juga kakak-kakaknya. Termasuk juga ketika dia mau lihat abangnya berperang, sono lo.
Apakah saudara seperti Daud diremehkan? Tapi lakukan bagianmu. Tulus melayani. Tulus melakukan tugas. Tulus berkorban. Tulus untuk saudara jadi berkat. Engkau akan diingat Tuhan. Kapanpun, dimanapun, di waktu apapun. Di waktu sakit, di waktu kelimpahan, di waktu sehat, di waktu kekurangan. Tuhan ingat saudara. Terus saudara-saudara, iman yang tulus terpelihara sempurna. Lihatlah dalam pembacaan kita tadi ayat 14 kita baca. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Terus ayat 18. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus. Engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Jadi Timotius itu rupanya dikasih tahu, dinasehati, nurut. Nurut. Jangan ini dan jangan itu yang buruk. Dia nurut. Contoh misalnya. Sekarang ini kan lagi marak judi online, pinjol. Itu iblis itu Bapak Ibu. Jangan sekali-kali tergoda dan jangan sekali percaya. Di tempat kami ada beberapa yang kena jerat itu. Dan saudara-saudara, dia melamar ke sana kemari. Padahal dia pintar. Sudah diwawancarai. Ternyata timbul namanya blacklist. Yang paling mengerikan itu dibeli HP harga 3 juta, dia hanya dapat duit berapa? Kadang 500 ribu. Suruh bayar 3 juta. Nggak bayar, sebarin seluruh daerah itu. Orang berutang nggak bayar. Dan kemudian disebarin lagi kemana-mana. Jangan saudara-saudara, dinasehati nurut aja. Jangan bikin alasan dan juga jangan bikin artinya argumen begini begitu. Enggak. Kalau udah jelas berbahaya jangan. Timotius dikasih tahu, dinasehati. Akhirnya dia terpelihara. Terpelihara dia dan keluarganya masa depan. Dan yang terakhir, iman yang tulus mewariskan iman. Gak apa-apa dibilang nepotisme, karena memang kalau iman harus nepotisme. Karena dari dulu pun Tuhan ngomong kepada Abraham, Ishak, Yakub. Katakan Tuhan itu, Yahweh itu Tuhan kita. Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub. Terus menerus. Sampai terus menerus. 12 orang. Dan sampai dari pelipat gandaan. Jutaan orang. Tuhan itu, Yahweh itu Tuhan kita. Jehovah itu Tuhan kita. Terus menerus. Keturunan demi keturunan. Seperti Louis dan Eunike mewariskan iman kepada Timotius. Dan itu terus. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Eunike. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Bapak-bapak, jadilah imam dalam rumah tanggamu. Jadilah pemimpin yang baik. Contoh teladan, baik perkataan maupun tindakan. Pagi hari ajak berdoa bersama, baca Alkitab. Bapak-bapak, tumpangkan tangan buat istrimu, buat anak. Cium dia. Wariskan iman. Dengan warisan iman itu, ia akan teringat Tuhan dalam hidupnya menghadapi segala persoalan. Dan juga keinginan
Suatu saat anak saya yang pertama lulus SMA. Saya katakan, "Nak, kamu mau kuliah di mana?" "Gak mau kuliah, Pak." "Kok gak mau kuliah?" "Ya saya mau kuliah kalau Papa mau saya kuliah di Amerika." "Ah, gundulmu Amerika. Papamu aja kayak meninggal." Kan itu loh Pak, saya tulis di pintu itu, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Bagi Tuhan yang gak mustahil. Ya, kan Papa selalu khotbah, bagi Tuhan gak ada mustahil. Jadi saya tulis dan saya punya iman itu. Itu bukan buat jemaat, Nak. Itu bukan buat kamu, Nak, tapi itu buat jemaat. "Mana Pak?" katanya. "Itu iman buat jemaat, itu bukan buat kamu, Nak." Saya bilang gitu. "Pak, apa? Aku kan juga jemaatnya Papa." Itu iman kan? Oh gitu. Jemaat Papa. Jadi kalau kamu punya, namanya siapa lupa? Punya anak? Anak berapa? 3. Itu jemaatmu. Duh, jadi saya tertemplak jadi ini. Ampuni saya Tuhan. Jadi bagaimana? Kalau kamu ke Amerika, gimana Nak? Duit Papa di Indonesia juga 10.000 di sana satu. Ya udah, penting Papa usahain saya ke Amerika. Itu iman. Tapi bisa merekayasa yang tidak mungkin jadi mungkin kalau ada iman. Anak pun seperti itu. Tuhan bisa membuat mujizat dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, terus satu lagi anak saya yang perempuan. "Pak, tamat SMA. Aku anak Papa enggak?" Kamu meragukan kamu anak Papa. Emang kenapa? Ada orang bilang enggak, "Pak, kamu bukan anak Papa." "Ya enggak sih Pak, kadang-kadang kan gitu kan." Pak nanya aja, "Aku anak Papa enggak?" "Ya anak Papa lah," saya bilang gitu. "Kalau gitu aku keluar negeri juga dong Pak, kayak abang." Aduh. Tapi iman penting ditanamkan kepada anak. Karena berapapun uang kita, kalau anak kita keluar negeri, tidak akan ada artinya. Karena uang di luar negeri itu, uang rupiah tidak tidak sesuai dengan yang di sana. Habis terus. Tapi puji Tuhan, mereka beriman karena kita tiap hari selama bersama-sama kita tanam iman. Dan kita ajari dia, dalam segala sesuatu kamu harus beriman. Kalau kamu gak ada uang, doa sama Tuhan. Kalau kamu sakit, doa sama Tuhan. Dia pernah cerita, tangannya terpotong karena apa? Salah motong ikan. Duh Tuhan. Pernah cerita juga kakinya, kuku kakinya semuanya dicopot, cabut. Aduh Tuhan. Tapi dia bilang, "Tuhan menolong aku Pak. Dari sekian ratus antri, karena saya masih umur 17 tahun, saya langsung disuruh maju ke depan Pak." Ya puji Tuhan. Itu iman. Jadi dalam segala keadaan, berimanlah kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong. Tapi imannya harus tulus. Katakan, dalam segala keadaan Tuhan akan menolongmu. 1, 2, 3. Tapi imannya harus tulus ya. Baik, kita nyanyi satu lagu. Dalam segala keadaan kita tetap beriman kepada Tuhan. Dalam waktu berlimpah maupun kurang. Di setiap musim, dalam waktu kita lemah maupun dalam waktu kuat, kita tetap beriman.
Haleluya. Mari kita nyanyi pujian ini dengan sukacita. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan goyah, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bapak Ibu Saudara, hidup ini silih berganti. Ada waktu hujan, ada waktu kemarau. Ada waktu panas, ada waktu dingin. Ada waktu ada uang, ada waktu tidak ada uang. Ada waktu kita sehat, ada waktu kita sakit. Semua Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Sama seperti kehidupan iklim sehari-hari. Ada waktu malam, ada waktu siang. Tuhan buat semua itu untuk kita. Untuk itu mari kita berkomitmen. Hari ini saya mau memiliki iman. Saya mau beriman yang tulus kepada Tuhan setiap saat. Baik berkorban, melayani, maupun juga melakukan tugas dan juga bekerja seperti untuk Tuhan. Mari bangkit berdiri dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali Yesus, mari angkat tangan. Yes, nya Yesus. Harapan tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan tak akan hilang, karena kasih
kasihnya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau. Oh Yesusku, Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Selamanya Kau Yesus. Haleluya. Selamanya. Adakah di antara kita yang selama ini imannya mulai lemah dan melenceng dari kehendak Tuhan, sehingga meniulitkan engkau ada di persimpangan Oh haleluya. karena imanmu tidak tulus, baik dalam pelayanan maupun juga dalam bekerja, Hanya Kau maupun yang dalam layak. melakukan tugas apapun yang ditugaskan kepada. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Thank you Lord. kembali kepada iman yang tulus seperti Timotius. Dalam nama Yesus, kembali kepada iman yang tulus. Percaya Tuhan tetap menyertai, Tuhan menolongmu. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kalau ada yang sakit, taruh tanganmu di tubuhmu yang sakit. Yang lemah, taruh kedua tanganmu di dadamu. Haleluya. Yang saat ini hidupnya mengalami kesulitan atau imannya pelin-pelan, tidak ada keteguhan. Karena iman yang tulus berbicara dengan keberanian dan kesetiaan, juga dengan pengorbanan. Layak disembah. Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. Jamaah-jamaah kami Tuhan, Tiada yang mustahil imani Tuhan bagimu. menolong engkau pagi ini. Siapa yang menaruh tangan di tubuh yang sakit, ulurkan tanganmu Tuhan pada pagi. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, sakit penyakit keluar. Dan berilah kesembuhan pagi Amin. ini. Sempurna dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan yang menaruh tangannya, kedua tangan di hatinya. Mungkin ada keraguan, kebimbangan. Mulai melenceng dari jalan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan keteguhan dan ketulusan hari Amin. ini. Amin. Supaya terjadi jaminan Tuhan, keselamatan terjadi, Amin. kuasa, dan Tuhan ingat dia, dan Tuhan pilih dia menjadi orang yang Tuhan percaya. Dalam nama Yesus, berkat Tuhan atas kami, terpuji termulia Tuhan. Berkati gereja ini besar untuk kemuliaan-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini kepada Bapak Pendeta Horas Manal. Tuhan Yesus memberkati Pak. Ya, terima kasih juga karena kita bisa belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Bahwa iman kita kepada Tuhan Yesus tidak sia-sia. Amin. Ya, kita ada di sini, sungguh orang-orang yang luar biasa. Karena iman percaya kita itu tidak sia-sia. Mari kita mau siapkan hati kita untuk membawa persembahan kepada yang bertugas. Saya persilakan untuk mempersiapkan diri. Kita menaikkan pujian jawaban hidupku.
Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Kami bersyukur atas firman-Mu dan tiba saatnya kami mau membawa persembahan di mana Engkau sudah memberkati kami. Ya Bapa, biarlah persembahan ini yang kami bawa dengan segenap hati ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Meskipun tak ku mengerti. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Amin. Terima kasih Tuhan. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bahwa iman kami tidak sia-sia. Perjalanan hidup kami tidak sia-sia di dalam Engkau. Penyertaan-Mu sungguh nyata. Sepanjang hidup kami sudah melihat kebaikan. Terima kasih sekali lagi untuk firman-Mu. Terima kasih juga kami bersyukur bisa membawa persembahan bagi kemuliaan nama-Mu. Terpuji-pujilah Engkau selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, Shalom. Saya akan memberikan pengumuman terkait acara sekolah minggu di hari Sabtu depan, yaitu tanggal 6 Juli
Bapak Ibu yang punya anak sekolah minggu ada acara, karena kita kan masih dalam rangka liburan sekolah. Tapi acaranya itu kita akan bersama-sama anak-anak nanti akan jadi little barista dan akan ikut masak-masak lah istilahnya, masak-masak di Janji Jiwa Metro Park di Jakarta Barat ya. Jakarta Barat. Nah, acaranya itu jam 10 pagi sampai selesai. Nanti anak-anak akan dikasih produknya juga, akan diajak sama-sama gimana sih jadi baristanya itu, bikin kopi, terus juga gimana sih makan bikin makanannya itu. Nah, jam 10 sampai selesai. Nah, sebenarnya dari Janji Jiwanya itu sendiri biayanya 50.000. Tapi untuk anak-anak sekolah minggu biayanya 15.000. Nah, itu silahkan daftarkan ke Saudari Marlin, Wakil Ketua Sekolah Minggu, dan pendaftaran terakhir tanggal 2 Juli 2024. Info lebih lanjut akan diberitahukan kepada Saudari Feby. Jadi buat Bapak Ibu yang punya anak, yang punya cucu, silahkan daftarkan. Minggu depan berarti ya, Sabtu depan kita sama-sama ke Metro Park Jakarta Barat. Kita mau sama-sama fellowship untuk jadi little barista. Seperti itu sih pengumumannya. Dan saya mewakili Papa dan keluarga mengucapkan terima kasih buat jemaat yang sudah memberikan simpati, doa buat Papa, menjenguk Papa. Untuk Om Horas juga, terima kasih Om sebagai sahabatnya Papa dari awal hari pertama Papa di Duren Sawit. Om datang ya kan, datang bawa pisang, bawa pisang datang mengunjungi sahabatnya ya kan. Sampai tadi pagi juga, pagi-pagi udah bawain bakmi, saling mengunjungi waktu Om Horas sakit juga Papa ini. Jadi saya mengucap syukur. Sekarang Papa di RSUD Tarakan, kami sedang menunggu jadwal Papa untuk operasi. Tolong doakan supaya nanti operasinya semua berjalan lancar, dan atas kemurahan Tuhan juga Papa di sana dapat dokter yang baik, prosesnya juga cepat, masuk ke ruang rawat di kamarnya juga. Sekarang dia sehat walaupun memang nggak bisa ngapa-ngapain kan. Papa kan orangnya aktif banget ya, seperti kita tahu. Waktu terakhir juga sebelum kejadian Papa juga udah ke tempat Opa Henok, walaupun dia sempat bilang berkali-kali sama kita sedih Papa nggak bisa melayani Opa. Katanya nggak apa-apa kan, Papa udah pas Opa masih ada, pas Opa dirawat Papa udah ini, dan nggak usah sedih. Nanti Tuhan tahu, Opa Henok juga pasti tahu. Papa udah ngasih yang terbaik buat Opa, nggak usah sedih. Sekarang saatnya Papa fokus, dan kami percaya Papa akan bisa jalan lagi. Bahkan seperti saya selalu beriman sama Papa, seperti kaki-kaki rusa yang kuat, Papa juga pasti akan lebih kuat lagi, lebih oke lagi buat melayani jemaat. Amin. Papa di sana juga nggak pernah putus untuk mendoakan jemaat di sini, dan saya percaya jemaat juga melakukan yang sama. Amin. Amin. Saya kembalikan kepada Bapak Rohani. Kita akan berdoa berkat. Om, silakan Om. Kita doa syafaat dulu ya. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas ibadah kami hari ini. Kau sudah tolong dari awal sampai selesainya. Tuhan, berkatilah hamba-hambamu yang telah melayani hari ini. Biarlah Tuhan berikan kami sukacita selalu, pengurapan dari Tuhan selalu dalam hidup kami, agar kami terus bisa melayani Tuhan dengan pengorbanan, dengan kesetiaan yang dari Tuhan untuk kami, untuk melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkatilah seluruh hamba-hambamu yang telah melayani pada pagi hari ini, sekolah minggu, para pelayan-pelayan Tuhan, Tuhan berkati, dan juga hambamu yang telah melayani firman Tuhan, Bapak Pendeta Horas Manalu. Tuhan berkati keluarga, Tuhan berkati seluruh pelayanan, seluruh pekerjaan, dan seluruh kegiatan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami tak putus-putusnya berdoa buat Bapak Gembala kami yang saat ini sedang di rumah sakit. Tuhan,
Engkau tahu kesusahan, kesulitan yang dihadapi, tapi kami percaya Engkau menolong. Bilur-bilur Yesus Tuhan mengalir ke bagian-bagian kaki saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan segeralah buat para dokter di sana untuk segera mengoperasi bagian-bagian kaki. Tuhan berikan jadwal yang terbaik, jadwal yang pas untuk seluruh dokter-dokter yang akan mengoperasi. Urapi dan berkati bagian-bagian obat-obatan medis-medis yang bekerja. Tuhan berkati agar Tuhan pulihkan dengan cepat. Bapak Gembala kami sakit kakinya sudah disembuhkan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan menerima berkat Tuhan. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Haleluya. Sekarang buka hatimu, terima dengan iman. Sebab sebagaimana saudara percaya, jadilah bagimu. Tuhan memberkati roh, jiwa, dan tubuhmu. Tuhan memberkati pelayananmu. Tuhan memberkati keluarga dan rumah tanggamu. Tuhan memberkati pundi-pundi keuanganmu. Tuhan memberkati adonan kebutuhanmu. Tuhan memberkati ladang bendang pekerjaanmu. Tuhan memberkati keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Sebagaimana iman percaya saudara, Bapa Yahweh Elohim menyinarkan wajahnya ke arah engkau. Terimalah rahmat dan anugerah dari Bapa di sorga, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, persekutuan dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai saudara masing-masing, menyertai kita bersama-sama mulai siang hari ini sampai Maranatha. Kita jumpa Tuhan di awan-awan yang permai. Bersama-sama katakan, amin, amin.